Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Iya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ya, break. Ya, kalau di Google Translate ya, nama break ya. Break itu artinya apa? Artinya wah, tapi kalau di break, kalau di Google Translate ada memecah, mekan ya, Tembus, Pak. memecahkan ya, tembus ya. Ya, jadi kalau di trading itu dia ya tembus ya level-level tertentu ya. Level-level ya bisa dikatakan kalau di trading itu ada namanya ya level-level resisten, level-level support ya, level-level harga tertinggi atau level-level harga terendah. Ya, kita langsung aja ke chart ya. Biar langsung ya chart kita bahas di chart misalkan kita lihat di sini GBP USD. Nah, misalkan ada level-level tahanan atas kita sebut resisten, tahanan bawah kita sebut support ya. Ada level-level misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Ini misalkan nih kita geser dulu ya. Misalkan level seperti ini nih. Misalkan ini saya garis nih. Misalkan ini ada harga tertinggi. Saya ini garis ini ya. Ini contohnya. Ini harga tertinggi ya. Sini ya. Misalkan ini harga tertinggi ya. Kemudian kita lihat dia harga tertinggi. Ketika dia harga di sini bergerak turun naik lagi. Nah, ketika dia seperti ini tembus ya. Nah, tembus level namanya harga tertinggi ini ya atau level-level resisten. Nah, ini namanya kalau yang pertama ini break doang nih, break doang tapi balik lagi ya ketutup closingnya di bawah level tertinggi ini. Ini masih break doang, tapi yang namanya breakout yang sebelahnya ya sudah tembus tapi dia closing di atas ya di atas level tertinggi ini. Nah, ini namanya breakout. Nah, ini secara horizontal dia sudah breakout. Ya, cukup jelas ya kalau udah mau ditanyakan silakan dibuka mic atau di chat. Ini breakout. Nah, kalau udah breakout seperti ini cenderung harga untuk naik. Ya, cenderung naik ya. Jadi kalau kita lihat ke sampingnya ya, kalau kalau kita lihat cenderung harga untuk naik ya. Oke, kita lihat sini cenderung harga untuk naik. Oke, kemudian itu secara horizontal. Kalau kita secara garis miring kita lihat sini. Contoh secara garis miring namanya trend line ya. Ini kita bisa ambil di atas ini draw trend line ya. Secara garis miring misalkan contoh seperti ini. Saya geser dulu. Oke, saya geser dulu misalkan saya tarik dari sini ya. Level
support trend line seperti ini ya, support trend line. Nah, kita lihat sini, ketika dia naik, dia turun kembali, dia ketahan di support trend line. Tapi kalau misalkan dia, ini kan ketahan ya, dia mantul lagi ke atas, kemudian ketika dia tembus ke bawah sini, closing candle di bawah support trend line, ini juga namanya breakout ya, atau kalau dia naik kita biasa sebut breakout, kalau dia turun biasa kita sebutnya breakdown ya. Ini down tapi kemudian dia closing breakout ke bawah nih, closingnya di bawah support trend line ya. Ini namanya breakout. Ya, closingnya sudah di bawah support trend line ya. Ini kita lihat sini. Jadi oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Ini contoh breakout ya. Ini contoh breakout. Oke. Oke. Gimana? Jadi secara horizontal maupun secara trend line ya, garis miring. Kalau tadi Bu Maria bilang di gold ada breakout, coba kita cek. Di gold breakout ya. Nah, ini kita lihat di gold breakout. Tadi kita lihat, ini time frame berapa tadi breakoutnya Bu Maria? Mungkin di time frame yang lebih kecil ya. Tadi sebutnya breakoutnya di mana? Kalau kita lihat di sini ya, lihat di sini misalkan yang break sebelumnya, contohnya yang di sini nih, yang kiri ya. Ini kita pakai support trend line ya di sini ya. Jadi dia dari sini ke sini saja nih, yang kedua ini, yang ini ya, poin sini ke sini saja, maka dia otomatis ke belakang ya. Nah, seperti ini, dia sempat tembus break tapi dia closing di atas. Nah, ini belum breakout. Ya, dia kemudian naik lagi tinggi. Turun lagi, kemudian di sini ketahan. Nah, di sini baru dinamakan breakout. Ketika dia closing di bawah support trend line, atau apalagi yang di sini ya, ini sudah closing di bawah support trend line. Nah, ini harga cenderung untuk turun. Ya, ini secara trend line atau garis miring. Nah, itu kita bisa lihat di sini secara horizontal juga, di sini ada dari titik ini ke titik ini, kita garis ini juga ada level support dan dia sudah di break ya, breakout sini. Kemudian dia naik tuh retest ya, dia nggak berhasil tembus lagi naik ke atas, turun lagi, coba lagi naik, menembus lagi level ini, tapi tidak kuat, dia turun lagi. Nah, ini jadi level resistennya. Ya, ini jadi level resistennya ya. Ini jadi level resistennya. Tunggu. Oke, disable dulu. Clear dulu. Oke, ini jadi level resistennya ya, kelihatan ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oke. Ada di kolom komentar, Pak, Kolom dari komentar. Bapak Arifin Arif. Bagaimana cara mengambil patokan pergerakan harga pasar bila ada NFP News? Oh, oke. Nah, ini berhubungan dengan NFP News ya. NFP News itu maksudnya non-farm payroll ya, data Amerika, data tenaga kerja Amerika, ya itu biasanya dampaknya besar terhadap pergerakan pasar ya, pergerakan pasar khususnya yang berhubungan dengan US dollar ya. Ya, misalkan ada data NFP misalkan di sini ya, di sekitar level sini. Anggapannya di sini misalkan dia satu ya. Di sini misalkan ada, masih kita di sekitar sini ada data NFP ya, dan datanya misalkan ini kan apa nih, gold ya. Nah, gold itu kan simbol gold itu, gold ya, simbolnya itu kan awalnya itu namanya X A U USD ya, ex aurum ya, gold terhadap US dollar ya. Jadi perbanding terbalik dengan US dollar. Kalau US dollarnya melemah maka cenderung naik gold ya kan. Kalau US dollar yang menguat maka cenderung gold turun. Oke. Misalkan data NFP ya, patokannya misalkan ini doang ya, NFP. Kalau datanya itu ada kenaikan, maka cenderung gold
naik. Oke, kalau NFP datanya itu turun, ya, berarti cenderung gold. Maaf, kebalik ya. Kalau data NFP naik, maaf, kebalik, ya. Kalau data NFP naik, wait, kalau data NFP naik, kebalikannya kan dolar tadi menguat, berarti cenderung untuk kalau data NFP naik, ya, berarti kan dolarnya bagus. Kalau dolar bagus, maka gold cenderung untuk turun. Kalau data MFP-nya turun, ya, maka dolarnya cenderung turun. Jadi goldnya cenderung naik. Nah, itu ya. Misalkan dari sini kita lihat misalkan di sekitar level tadi, misalkan contoh aja ya. Contoh aja, misalkan data NFP itu muncul di sekitar sini. Rilisnya misalkan ya, misalkan contoh dulu. Ya ketika datanya ternyata NFP-nya bagus, nah gold cenderung untuk turun. Nah, tapi kita jangan langsung open sell. Nah, kita tunggu dulu ketika dia break out. Nah, kalau dia kita lihat sini dia break tapi tidak out ya, masih di dalam. Nah, di sekitar sini dia sudah out ya dari support trendline ini. Sini nih. Nah, di sini baru kita ambil posisi open sell ya. Open sell, stop loss-nya di atas ini, TP-nya ya di yang terdekat ya adalah support sini. Ya, jadi hasilnya adalah kita ambil sell sini, hasilnya adalah profit gitu ya. Pak Arifin ya. Contoh bentuk data NFP menguat. Ya, kalau menguat ke ini contoh NFP menguat maksudnya tadi ini barusan. Ini kan gold ya. Ini contoh misalkan NFP menguat tadi. Gold ya. Itu kan simbolnya XAU USD ya. Berbanding terbalik dengan USD ya, US dollar. Nah, tadi NFP menguat, maka dolar yang menguat, goldnya turun. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kelihatan turun, tapi kita jangan langsung sell. Ketika dia sudah breakout, ya, breakdown ya di bawah ini, kita bisa baru open sell ketika dia closing candle di bawah sini. Kita sell di sini, sell ya. Stop loss-nya di atasnya high sini, high daripada candle ini, TP-nya bisa di terdekat di support sini. Nah, itu contoh dolar menguat karena ini kita ngomongin gold ya. Oke, cukup jelas ya. Ini strateginya bisa kita seperti ini. Jadi ketika data NFP bagus ya, cenderung gold turun, jangan langsung sell. Tunggu dulu respon pasar ya. Nah, pasarnya kelihatan responnya di mana? Ya di dalam pergerakan harga ini. Ya ini semua kelihatan respon pasar dari pergerakan harga ini. Kita bisa pantau nih pergerakan respon pasar di sini. Nah, ketika di sini berarti pasar merespon untuk jual emas atau beli dolar, ya kan? Nah, ini dia kita bisa sell di sini. Oke, gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dari sini, Bapak Ibu? Ini strateginya kita menggunakan breakout atau kita mau bahas di pairs yang lain. Silakan ada request pairs yang lain selain gold. Silakan, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Bisa buka mic-nya atau chat di chat ya. Silakan. Ada yang mau dibahas di pairs yang lain selain gold? Kalau data NFP nanti malam ya, 19.30. Nah, misalkan data NFP nanti malam. Nah, kita bisa jadi patokannya apa? Patokannya kalau di gold, kita bisa lihat di sini. Di sini ada level support resisten di sini. Sini ya. Ini nih. Yang tadi ini. Ini ya, sekitar sini adalah level resisten. Kalau misalkan data NFP-nya jelek dan harga itu breakout naik, nah kita bisa siap-siap posisi open buy gold. Kalau data NFP-nya jelek, ya.
Ya, kita tunggu closing candle di atas sini. Di atasnya level sekitar di atasnya 1992 ya. Kita bisa ambil buy gold. Oke. Kalau data NFT-nya bagus ya, kita bisa siap ambil sell gold jika dia break down support trend line. Ini kebalikannya ya. Dia breakdown dan closing di bawah support trend line. Ya, ketika dia jadi sesuai secara fundamental cenderung dolar menguat, gold turun, kita ambil posisi sell. Tapi jangan langsung kita sell, kita menunggu closing candle di bawah support. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari Pak Arifin lagi nih Pak, saya tipikal trader chart pattern sir, namun saya masih kebanyakan loss karena tak sabaran nahan emosi. Oke, berarti kan permasalahannya bukan di chart pattern-nya, tapi permasalahannya adalah tak sabaran nahan emosi. Gitu ya, Pak Arifin ya. Oke, jadi bisa diperbaiki di situ. Ya, bagaimana solusinya supaya itu kan psikologi trading, ya kita punya trading plan ya. Kita sudah punya patokan-patokan, strateginya sudah ada jelas. Di mana kita entry, di mana kita stop loss, di mana kita take profit, ya sudah. Dan juga kita lihat money management ya. Risk to reward misalkan minimum 1:1 atau bahkan kalau bisa 1:2. Risknya 1, rewardnya 2 ya. Ya udah, sudah sesuai plan, udah plan your trade and trade your plan. Ya udah, sesuai aja, nggak usah bawa-bawa emosi. Ya. Oke, gimana silakan? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, misalkan tadi misalkan sudah break nih. Nanti misalkan data NFT bagus ya. Siap-siap sell gold ya. Ketika dia misalkan sudah turun bahkan sudah closing candle di bawah yang low ini nih. Berapa ini? 198449. 198449. Ya. Misalkan di sini dia sudah closing candle di bawah sini. Ya, closing candle di bawah sini. Ya udah kita sell gold, ya kan? Sell gold, kita bisa misalkan sell di sini. TP-nya di mana? TP-nya kita bisa pasang misalkan di level-level support di sini. TP-nya misalkan di sini. TP-nya saya hijauin. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ya bisa di atas high ini ya atau yang di sini nih. Di atasnya high ini. Stop loss-nya. Oke, jadi jelas. Entry di mana? Stop loss di mana? TP di mana? Ya udah, biarkan ya. Kalau misalkan kalaupun sudah breakdown seperti ini ya di bawah sini bisa aja kita ambil selnya di atas dikit misalnya 10 pip di atas 20 pip di atas juga boleh ya supaya kita dapat harga lebih bagus. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan seputar breakout strateginya? Bisa dibuka mic-nya atau di chat ya. Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas? Ya, sebisa mungkin risk to reward lebih banyak rewardnya ya. TP-nya lebih besar daripada loss-nya. Misalkan dari contoh begini, bisa jadi misalkan kalau misalkan kalau misalkan di sini ya, stop loss-nya segini ya.
Hitam ini stop lossnya segini. Itu beliin. Stop lossnya segini ya. Misalkan nih segini. Berarti kalau 1:1 kan. Kalau kita entry-nya di sini ya. Berarti di sini ya. Kalau 1:2 berarti kan di sini. Nah, sekarang kita mau TP-nya di sini 1:2 TP-nya. Ini ya. Nah, boleh, misalkan gitu ya. Karena cenderung untuk turun gitu kan. Jadi kalau kita rugi 1, tapi kalau untung 2 kali lipat daripada kerugian. Kalau seperti itu, maka kita cukup win rate 40% saja dari seluruh transaksi kita sudah profit ya. 40% dari seluruh transaksi ya. Misalkan kalau transaksi 10 kali ya kan. Ya, itu win rate winnya 40% itu sudah cukup ya, sudah profit ya. Berarti kan 4 kali profit, 4 kali TP lah gitu ya. 6 kali SL lebih banyak ya. Tapi kalau TP kalinya misalkan 2 kali lipat, kalau SL 1. Kan 8. Ini 6. Berarti masih ada profit 2. Kalau dijadikan persentase ya, kita resikonya 1%, rewardnya 2%, berarti ini kita masih profit 2% dari modal kan. 2% dari modal, misalkan dari 10 transaksi gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada mau ditanyakan? Ini kalau win rate 40%. Kalau win rate lebih besar, ya lebih besar lagi ya, 50%, 60%, dan seterusnya. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya kembalikan ke Bu Bella. Silakan. Baik, Bapak Ibu, jika udah nggak ada pertanyaan lagi nih, kita akhir aja webinar hari ini kali ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Michael udah jelasin materi webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi sobat trader semua nih yang udah trading maupun yang baru mau mulai trading. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang udah hadir serta bertanya di acara webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan untuk Bapak Ibu yang belum join di Java Global Futures, yuk join sekarang untuk mendapatkan edukasi forex, layanan support lainnya dari kami seperti market update dan signal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission? Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.